Oke, baik. Silahkan Ibu Dokter dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi untuk Afnita Liasari, ahli media analis kesehatan. Dan kembali sudah hadir Ibu Mentor, Ibu Ruth Songlo, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan masih dengan penguji kita Bapak Muhammad Fadli SH MSI. Baik, saya langsung persilakan kepada Afnita untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Ya, izin share screen Ibu. Ya. Kelihatan Ibu? Belum, Kayaknya hilang deh. Masih proses. Udah. Oke, siap. Di slideshow supaya enggak ini lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Fadli sebagai penguji saya, kemudian Ibu Silviani Kesuma sebagai coaching saya, dan Ibu Ruth Songlo selaku mentor saya. Perkenalkan, nama saya Afnita Liasari, AMD Anakes, Jabatan Pranata Laboratorium Medik di Puskesmas Lawanga. Adapun judul yang saya ambil yaitu penerapan alat pelindung diri di laboratorium saat pengambilan darah. Latar belakang yaitu alat pelindung diri atau yang biasa disebut APD merupakan alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Penggunaan APD menjadi bentuk pengendalian risiko terakhir untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya keselamatan kerja. Menerapkan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri penting dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Adapun tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman petugas laboratorium tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaatnya, yang pertama bagi instansi adalah memberikan metode penyelesaian yang kreatif tentang penggunaan alat pelindung diri di lingkungan kerja Puskesmas Lawanga. Bagi calon pegawai negeri sipil, yaitu menjadi tenaga kesehatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagi masyarakat adalah melindungi dan mencegah pasien. Sama coach Ibu Silvi satu. Ya. Nah, Afnita yang mau tanggung dia punya kapal itu. Oh, Maaf Pak, saya izin tampilkan. Lanjut. Siap, lanjut. Saya lanjut di rancangan kegiatan. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi saya, yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Adapun tahapannya, yang pertama mempersiapkan bahan konsultasi. Outputnya yaitu bahan konsultasi. Kemudian tahapan yang kedua melakukan konsultasi. Outputnya yaitu catatan arahan mentor. Yang ketiga meminta persetujuan mentor. Outputnya lembar persetujuan mentor. Kegiatan yang kedua membuat SOP penggunaan APD di laboratorium. Tahapannya pertama mengumpulkan referensi, outputnya bahan referensi terkumpul. Yang kedua meminta persetujuan kepala puskesmas, outputnya SOP disetujui. Yang ketiga mencetak SOP penggunaan APD, outputnya SOP dicetak. Kemudian kegiatan yang ketiga menyampaikan penerapan SOP penggunaan APD. Tahapannya yang pertama menyiapkan bahan penyampaian, outputnya adanya bahan penyampaian. Kemudian tahapan kedua melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait waktu penyampaian, outputnya adanya waktu pelaksanaan penyampaian. Yang ketiga penyampaian SOP penggunaan APD, SOP tersampaikan. Kemudian
Kegiatan yang keempat, membuat tata kelola APD di laboratorium. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat tata tertib penggunaan APD. Outputnya adanya tata tertib penggunaan APD. Yang kedua, meminta persetujuan kepala laboratorium. Outputnya tata tertib disetujui. Yang ketiga, menginformasikan ke rekan kerja. Outputnya informasi tersampaikan. Kemudian kegiatan yang kelima, menyediakan kartu kontrol ketersediaan APD. Tahapannya yang pertama, mendesain kartu ketersediaan APD. Outputnya adanya desain kartu ketersediaan APD. Yang kedua, membuat checklist APD yang tersedia. Outputnya adanya checklist APD yang tersedia. Yang ketiga, mencetak kartu ketersediaan APD. Outputnya kartu desain tersedia. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama, melihat hasil pencapaian. Outputnya hasil evaluasi penggunaan APD. Yang kedua, testimoni mentor dan teman kerja. Outputnya pendapat tentang hasil rancangan aktualisasi. Yang ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana lanjutan. Outputnya laporan hasil monitoring dan evaluasi diterima oleh mentor. Adapun kegiatan ini dengan keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Demikian jadwal lanjut Pak, jadwal yang akan saya lakukan kegiatan nanti. Untuk kegiatan 1 dilakukan di bulan minggu pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Kemudian kegiatan kedua membuat SOP penggunaan APD dilakukan di bulan minggu kedua. Kemudian kegiatan ketiga melakukan sosialisasi penerapan SOP penggunaan APD dilakukan di bulan minggu kedua. Kemudian kegiatan keempat membuat tata kelola APD di laboratorium dilakukan di bulan minggu ketiga. Kemudian kegiatan yang kelima menyediakan kartu kontrol ketersediaan APD dilakukan di bulan minggu ketiga, dan yang terakhir evaluasi kegiatan dilakukan di bulan minggu keempat. Sekian dari paparan rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon arahan dan masukan dari Bapak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Afnita. Boleh di stop share. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan tambahan, penjelasan dan lain sebagainya. Disilakan Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Penguji dan Ibu. Yang mana kami ini di Puskesmas Lawanga agak sedikit jauh dari pedesaan, dari kota. Sehingga kami sungguh luar biasa. Kami diutamakan dengan perawat gigi, dengan obat, dan dengan petugas laboratorium. Kami sudah mau menjelang 4 tahun di sini. Baru ini petugas laboratorium dikasihkan kami sekali dua orang masuk di dalam Puskesmas Lawanga. Sehingga mereka yang terampil ini yang memperbarui Puskesmas untuk bagaimana cara pengambilan darah dengan memakai APD. Insya Allah ke depannya kami bisa lebih baik lagi dengan adanya Afnita di Puskesmas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mentor. Padat dan jelas. Ya, silakan Bapak Penguji melanjutkan kembali evaluasinya untuk Afnita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati coach kita hari ini Ibu Dr. Gigi Sufi. Yang kami hormati mentor kita Ibu Ruth. Yang kami banggakan ini Ibu Afrinta Pesalarsar, dan teman kita yang menjadi host hari ini Pak Akbar juga ini. Kita langsung saja dalam seminar hari ini. Yang pertama adalah saya untuk ke latar belakang dulu. Karena pelatihan rancangan ini dalam rangka pelatihan dasar, maka harapan kami untuk perlan regulasi itu untuk
dasar Perla nomor 10 tahun 2021 tentang latsar bisa dimasukkan untuk pengayaan latar belakang. Oke, Ibu Afnita. Iya, Pak. Selanjutnya, saya melihat bahwa tulisan ini diangkat berdasarkan pengamatan. Jadi dari pengamatan Ibu bahwa ternyata ada beberapa ini. Seperti bisa digambarkan seperti apa pengamatannya, karena memang di latar belakang tidak terlalu tergambar dengan. Iya, Pak. Di laboratorium itu kami ada 4 orang petugas, dan biasanya kalau pengambilan sampel darah itu APD kami biasanya hanya menggunakan handskun sama masker, tidak menggunakan kayak baju pelindung seperti itu, Pak. Jadi penerapannya masih kurang sesuai dengan standar yang ada, Pak. Ya, nanti jadi dia dituliskan saja apa yang disampaikan hari ini. Jadi ada standar dari pengayaan latar belakang ya. Jadi kita membaca, ketika membaca agar dari belakang sudah diantar terhadap para yang akan membaca, bahwa dalam pelaksanaan selama pengamatan kita bekerja ini nanti kan juga di karena juga terlihat itu kenapa gitu kan, nanti dia terlihat. Nah, sekarang ada berapa jenis APD untuk lab, untuk laboratorium? Oh, kalau untuk pengambilan darah, Pak, cukup hanya masker. Jenis-jenisnya. Jenis pengambilan darah deh. Jenisnya, bukan jenis APD-nya. Yang khusus untuk pengambilan darah, Pak? Terserah, yang untuk di semua lab. Oh, kalau di lab itu APD-nya yang ada handskun, masker, kemudian baju laboratorium, baju lab, kemudian kalau pasiennya COVID biasa kita pakai kacamata pelindung, tergantung pasiennya, Pak. Kita pakai APD level berapa, seperti itu. Nanti jenis masukkan aja untuk pengayaan latar belakang ya. Jenis-jenis APD untuk lab itu ada ini gitu. Karena tadi saya baca, jadi supaya dari latar belakang sudah tergambar. Oh, ini sudah diarahkan nanti. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya saya ke tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu untuk persetujuan mentor. Ada persetujuan mentor itu sudah bagian output dari konsultasi mentor. Jadi tidak usah dimasukkan jadi tahapan kegiatan lagi dia. Oke. Karena konsultasi mentor itu pasti keluarannya satunya arahan-arahan, baru persetujuan mentor. Kalau tidak setuju kan dikembalikan, buat lagi sampai setuju. Ya kan? Kalau tidak setuju kan dibuat lagi. Tidak mungkin jalan idenya kalau tidak. Jadi dia tidak usah berdiri sendiri, dia menjadi keluaran dari konsultasi mentor. Oke? Baik, Pak. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilainya, itu nilainya yang dicantumkan untuk tahapan sendiri. Itu nilai harmonis, kolaboratif, adaptif. Iya, benar ya? Iya, Pak. Bagaimana dengan nilai core value kompeten? Tentang kompeten, Pak. Ya, di sini kita dituntut menjadi seorang ASN yang kompeten. Kita bisa menerapkan apa yang sudah menjadi bidang kita, Pak. Maksudnya kompeten kita di bidang apa, kita harus profesional dalam menjalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi-tupoksi yang ada pada profesi kita, Pak. Jadi kita harus kompeten untuk melaksanakan. Oke. Jadi untuk konsultasi mentor kita sudah butuh kompeten tidak? Memasukkan. Maaf, Pak, bisa diulangi, kurang terdengar. Untuk konsultasi mentor ketika awal bekerja itu kita butuh kompeten tidak di core value-nya? Iya, butuh, Pak. Oke. Nanti kita masukkan, kita tambah. Iya, Pak. Iya. Ya, jadi supaya sudah tertanam itu. Karena ini yang perlu ditanamkan. Jadi tidak hanya tabel kolaboratif, tapi ya itu yang perlu ditanamkan, bahwa apa yang saya ide gagasan kepada mentornya itu adalah kinerja terbaik. Saya akan membuat satunya, kan? Selanjutnya untuk nilai berorientasi pelayanan. Jadi pada saat awal kita udah mulai berpikir, saya berorientasi pelayanan ini ketika dengan
dengan mentornya juga tertanam itu. Jadi terlihat kami berkomitmen memberikan pelayanan prima, memahami dan kebutuhan masyarakat. Jadi ketika membuat ide gagasan perbaikan sudah ditanamkan. Maka kalau menurut kami orientasi pelayanan kompeten itu dia dimasukkan di situ. Oh iya Pak. Oke? Iya Pak. Bagi persiapan dalam kerja karena core value-nya akan kita ini kan. Teman-teman peserta latar. Selanjutnya untuk nanti juga dilihat saja nanti. Tapi saya sudah baca-baca tadi ini core value-nya bagus. Value-nya sudah beberapa tahapan-tahapan kegiatan dia dibuat. Kan core value-nya sudah sesuai. Untuk SOP-nya, SOP ini dibuat sendiri. Iya Pak, ini atau ada keterlibatan dari teman lain. Saya buat sendiri dengan mencari referensi masukan-masukan dari teman dan juga kepala laboratorium, Pak. Karena ini khusus SOP yang akan kami terapkan di laboratorium. Ya, karena dia diterapkan di laboratorium, maka SOP-nya ini maka akan ada keterlibatan teman lain. Iya, Pak. Takutnya begini, kalau dia buat, nah untuk kesempurnaan SOP akan dipakai bahwa hal-hal kan itu SOP kan jalan alur nanti. Setelah dari sini ke sini ke sini. Nah, kalau nanti ada hal yang ternyata di tempat lain yang tidak bisa kita ketahui dan ternyata di tempat itu ada tahapan-tahapannya juga dan melewati itu nanti tidak lengkap SOP. Jadi sebaiknya nanti kalau rata-rata di mana-mana sih bentuk saja ada tim kan SOP. Kalau cuma draft sih tidak masalah, tapi kan kita ingin tuntas. Jadi nanti SOP-nya ada tim penyusun SOP, ada dia punya tua gitu. Karena SOP ini menyeluruh dia. Kecuali kalau Ibu bisa mengklaim bahwa ini cuma kerjaan saya, tidak terhubung sama yang lain, silakan. Tapi terhubung dengan alurnya. Dengan pelayanan di dalam. Kalau ini khusus untuk di laboratorium saja Pak, karena hanya untuk pengambilan darah. Oh, cuma untuk pengambilan darah? Iya. Kalau untuk pengambilan darah referensinya dapat, memang bisa secara mandiri saya bisa buat, tidak apa-apa. Iya, Pak. Tidak perlu tim, silakan. Kan? Iya, tapi SOP itu adalah standar ya bersama. Jadi bukan cuma untuk Afnita pakai, mungkin petugas lain. Jadi iya, ada keterlibatan orang lain, ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita coaching ini. Ya, supaya kuat kolaboratif. Oke. Ya. Selanjutnya saya tapi secara nilai tadi itu semua sampai kepada pelayanan sampai ini tahapan-tahapannya sudah bagus. Sudah lengkap, menyiapkan SOP, membuat tata kelola, menyediakan kartu kontrol, gitu. Nanti ini capaiannya dari Ibu ini adalah tadinya yang belum ada menjadi ada. Oke, nanti karena kita juga sudah berpikir hari ini di aktualisasi dan implementasi. Oke, jadi itu menjadi capaian. Jadi bisa menunjukkan bahwa ini Pak sudah saya buat ini. Jadi tahapan-tahapan ada. Yang terakhir hampir sama sih sama teman-teman lain untuk tenaga itu. Berapa besar nilai harmonis? Untuk seberapa penting nilai harmonis bagi pelayanan kesehatan? Sangat penting, Pak. Harmonis. Karena untuk hubungan harmonis ini bukan hanya dengan teman rekan kerja, tentu kita juga harus menjalin harmonis dengan pasien yang akan kita ambil sampelnya. Ya. Salah satunya afirmasi kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Iya Pak, kita tidak melihat latar belakangnya, kita melayani dengan memberikan pelayanan yang terbaik ya tanpa melihat latar belakang yang ada. Oke. Ibu mentor sudah diucapkan, berarti nanti tanamkan, oke? Siap. Iya. Oke. Saja teman-teman ini menjadi penting karena tadi sudah disampaikan. Harus dengan ramah. Ya, ramah tinggal ditanamkan. Ini nanti akan menjadi terus ketika bukan cuma pada saat pelatihan ini, nanti ketika jalan itu sudah tertanam. Oke, Ibu Tot, saya kembalikan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Penguji untuk evaluasinya. Afnita sudah mencatat ya semua hal-hal yang Ya, Ibu. sempurnakan oleh penguji. Baik, kita akhiri dengan ucapan. Sorry, Bu. Ya. Ada SPM-nya tidak? Saya terlewat. SPM-nya untuk pelayanan laboratorium yang mempengaruhi. Supaya kalau memang ada SPM-nya, itu berarti kinerjanya bukan cuma hasil tulisan ini dari Ibu Afnita. Saya lupa tadi terlewat. Saya baru lihat. Kalau ada SPM untuk pelayanan itu di SPM, nanti dilihat saja. Ya. Kalau di SPM-nya standar pelayanan minimalnya untuk pelayanan lab, laboratorium, kan ada indikator di bawah itu. Kalau dia meningkatkan kinerja dari hasil tulisannya ide gagasan Ibu Afnita, maka juga yang meningkatkan kinerja rumah sakit. Ketika akreditasi, oh iya Pak, kita sudah buat alur ini, SOP-nya ada ini, naik. Tapi nanti dilihat saja. Ya, saya dilihat. Kalau ada nanti dimasukkan di latar belakang. Oke? Iya, Pak. Iya. Mohon maaf. Ya. Ya, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Afnita. Sama-sama. Ya, kita akhiri dan dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.